Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan takut dan bimbang. Takut dan bimbang seringkali dimiliki setiap orang atau terjadi pada setiap orang karena dia mendengar berita di sana sini mengerikan. Dia melihat sesuatu yang membuat dia syok dan kemudian tidak mau bepergian, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan aktivitas. Nah, Tuhan di sini berbicara, saya akan baca dalam Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Takut dan bimbang biasa kepada semua orang. Tinggal bagaimana ia menghadapi segala sesuatu. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan berkata dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya di masa sekarang ini, dia berkata, jangan takut dan bimbang. Kenapa kita tidak takut dan bimbang? Tuhan berkata dan menjamin kita. Jaminannya adalah aku setia menyertaimu, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan menjadi pegangan utama untuk kita bisa berjalan dengan yakin. Kita selamat, kita sampai kepada tujuan. Lalu jaminan Tuhan dia pegang. Jadi dia tidak hanya beserta kita, tapi dia pegang tangan kita dengan tangan kanan yang kuat. Lihat ayat yang ke-13. Sebab aku ini Yahweh Tuhanmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Jadi ada dua jaminan Tuhan dalam renungan malam ini untuk kita hayati, yaitu jaminan pertama, dia menyertai kita siang dan malam. Jaminan yang kedua, dia memegang tangan kita dengan tangan kanan Tuhan. Tangan kanan menandakan kekuatan. Jadi Tuhan berkata dalam nas yang kita baca tadi, dia beserta kita dan memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dahsyat sekali kalau kita bisa menyadari. Itu sebabnya malam hari ini kita perlu renungkan ini. Ciri-ciri tanda orang yang mengimani Tuhan beserta dia dan Tuhan pegang dia dengan tangan kanan yang kuat. Dia pasti pertama berpikir positif, berpikir besar. Karena anak Tuhan mempunyai keyakinan ada yang menyertaiku, dia adalah orang yang punya kuasa di surga dan di bumi.
yang kekuatannya super, yang kekuasaannya besar, dan tak seorang pun bisa mengalahkannya, karena dialah yang menciptakan semua. Amsal 23 ayat 7 katakan, seperti orang berpikir tentang dirinya, seperti itu dia. Jadi kalau kita berpikir setiap saat, setiap hari, setiap waktu, Tuhan beserta kita dan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Wah, dahsyat men. Itu sebabnya ingat, penyertaan Tuhan ini sempurna, nyata dalam hidup kita sehari-hari. Jadi itu sebabnya berpikirlah positif. Tidak ada musuh di sekitar kita. Kalaupun ada musuh, Tuhan akan halau dan Tuhan akan pimpin kita dalam perlindungan. Nah, ciri-ciri yang kedua bagi orang yang mengimani, menyadari Tuhan menyertai dengan memegang tangannya dengan tangan yang kuat, ialah dia selalu berkata positif dan baik. Apalagi dengan keadaan sekarang, di sana sini banyak orang mengalami kesulitan dapat pekerjaan, kesulitan dapat uang, dan ada isu bahwa sekolah tidak dibuka tahun ini, dan juga masalah-masalah lain yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita katakan? Kita harus melawan pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kita harus melawan perkataan yang negatif menjadi perkataan yang positif. Kita harus melawan perkataan yang buruk menjadi perkataan yang baik. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Jadi akhirnya, finally, segala yang baik, segala yang mulia, sedap didengar, pikirkan gitu. Dan katakan apa? Tuhan baik, Tuhan besertaku, Tuhan berpihak kepadaku, sebab aku anaknya, dia telah tebus aku dengan darahnya, dan saya percaya dia tetap bersamaku dan dia akan menolong. Nah, ciri yang ketiga untuk kita mengalami penyertaan dan jaminan Tuhan dalam hidup kita, jaga nama baik. Sangat mudah orang berbohong saat dia terjepit. Sangat mudah orang berbuat jahat kalau dia tersesat atau tertekan. Nah, Tuhan mau saat kita tertekan, saat kita terjepit, Nahum 1 ayat 7 katakan, Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian bagi orang yang mengalami masalah, kesulitan, kesusahan hidup. Jadi nggak ada alasan bagi kita ketika kita tersesat, terjepit, tertekan, berkata buruk atau melakukan kejahatan. Tetapi mari kita datang mengungsi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dia telah berkorban buat kita. Nahum 1 ayat 7 katakan, Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian saat kita mengalami kesukaran. Jadi berkat, jaga nama baik. Karena nama baik lebih berharga dari segala kekayaan besar. Dan nama baik itu dilihat orang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jaga nama baik. Karena nama baik itu akan menjadi taburan kita. Nama baik itu akan menjadi model dan yang bisa dilihat orang lain, dinikmati oleh orang lain. Itu sebabnya
pada malam hari ini, mari datang kepada Tuhan. Buat sebagai ciri-ciri kita anak-anak Tuhan, pertama berpikir positif, kedua berkata baik, dan yang ketiga jaga nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan itu sebabnya jaga, jangan sampai kita melenceng dari tangan Tuhan, jalan Tuhan. Dan kemudian berusaha, sebagai ayat yang terakhir saya baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau, dan semua orang yang ada di sekitarmu, dan semua orang yang ada dalam keluargamu, dan semua orang yang ada dalam pelayananmu, dan semua orang yang ada dalam masyarakatmu. Jadi awasi, tidak otomatis, tapi ada respon, ada usaha dari kita untuk terus mengawasi. Apakah kita berpikir positif? Apakah kita berkata baik? Apakah kita sudah menjaga nama baik? Awasi. Alkitab katakan Galatia pasal 6 ayat 9-10. Jika engkau kuat, jika imanmu tidak lemah, maka engkau akan menuai apa yang kau tabur. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini malam ini, Tuhan Yesus memberkati, biar jadi rema di hidup mereka. Dan hamba yakin, jika mereka tidak takut dan bimbang dalam hidup ini, karena ada jaminan Tuhan menyertai dan memegang dengan tangan kanannya, diresponi dengan respon kami menjaga nama baik, berkata baik, dan berpikir positif. Dan itu terus kami awasi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam hidup kami. Semua yang kami doakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.